Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Wesi Trisna SHMH, salah satu dosen program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, salah satunya yaitu mata kuliah Hukum Acara Pidana dengan menggunakan metode DAA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi umum dari mata kuliah Hukum Acara Pidana. Mata kuliah Hukum Acara Pidana merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang ingin mengikuti mata kuliah praktek peradilan semu bidang pidana pada Fakultas Hukum USU. Mata kuliah Hukum Acara Pidana ini memiliki bobot sebesar 3 SKS. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Hukum Acara Pidana bertujuan untuk membekali mahasiswa mengetahui proses pemeriksaan perkara pidana mulai dari setiap pemeriksaan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang prosedur beracara pidana mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai pada pelaksanaan putusan hakim. Mahasiswa belajar pengertian serta dasar hukum acara pidana, fungsi dan tujuan hukum acara pidana, proses pemeriksaan pendahuluan, proses penuntutan, prosedur pembuktian, beserta dengan dasar hukumnya dan putusan pengadilan. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi S1 Ilmu Hukum yang dibebankan mata kuliah ini adalah menguasai azas, teori, doktrin, dalil-dalil hukum, dan norma hukum sesuai dengan pengetahuan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, pada akhir perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dasar hukum acara pidana, fungsi dan tujuan hukum acara pidana, mampu menjelaskan, mengidentifikasikan, menganalisis proses pemeriksaan pendahuluan, mampu menjelaskan dan menganalisis proses penuntutan, mampu menjelaskan prosedur pembuktian beserta dengan dasar hukumnya, dan mampu menjelaskan, mendeskripsikan mengenai putusan pengadilan. Referensi yang digunakan untuk mata kuliah Hukum Acara Pidana yaitu buku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pembelajaran hukum acara pidana ini dilakukan dengan kurang lebih 16 pekan, di mana 7 pekan pertama sebelum UTS, lalu 1 pekan UTS, lalu 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester, dan 1 pekan itu adalah UAS. Metode pembelajaran yang digunakan itu adalah ceramah, kuliah interaktif, penugasan dan diskusi, problem based learning, dan student center learning. Sistem perkuliahan di mata kuliah Hukum Acara Pidana dilakukan dengan cara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, digunakan dengan cara diskusi, mengupas, menganalisis beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Bentuk pembelajaran secara sinkronus itu dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan Zoom meeting. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp group, Google Classroom, dan Google Form. Untuk memfasilitasi mahasiswa berdiskusi perihal mata kuliah Hukum Acara Pidana dan penugasan secara mandiri maupun berkelompok. Evaluasi pembelajaran mata kuliah Hukum Acara Pidana didapat dari tugas, kuis, UTS, dan UAS.
Pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah kuis 20%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Dengan total pembobotan yaitu adalah 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Hukum Acara Pidana untuk mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, silakan kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Nah, absensi sudah jalan? Oke. Nah, ini adalah pertemuan kita yang ke-6 ya, yang ke-6. Nah, minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan pemeriksaan di tingkat kepolisian. Dari mulai penyidikan, penyitaan, penangkapan, ya kan? Nah, sekarang hari ini kita akan masuk ke materi kita terkait dengan penuntutan. Tapi sebelum kita masuk ke penuntutan, nah Ibu mau nanya nih, masih ingat nggak materi sebelumnya? Masih ingat nggak apa itu tujuan hukum acara pidana? Coba apa tujuan hukum acara pidana? Nah, silakan. Oke, ya, betul. Nah, tentang azas-azas hukum acara pidana masih ingat? Ada suatu azas yang paling terkenal di dalam hukum acara pidana. Ada yang masih ingat kan? Azas apa? Azas praduga tidak bersalah atau dikenal dengan istilah presumption of innocence. Nah, kita sekarang masuk ke tahap penuntutan. Kalau kita sudah masuk ke tahap penuntutan, berarti kita sudah masuk ke peranan dari jaksa penuntut umum itu sendiri. Jadi yang tingkat kepolisian kita sudah lewat, kita masuk kepada tingkat kejaksaan. Nah, di atas kalian bisa lihat apa itu terkait dengan penuntutan. Itu adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Nah, di dalam penuntutan, sebelum berkas naik kepada JPU dan sebelum JPU melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan, itu ada suatu istilah yang dikenal dengan pra penuntutan. Masih ingat nggak apa itu pra penuntutan? Apa pra penuntutan? Pra penuntutan adalah di mana si jaksa ini menerima berkas-berkas dari polisi. Nah, dalam waktu 7 hari si jaksa ini harus bisa menentukan apakah itu berkas-berkasnya sudah lengkap atau belum. Iya. Ada lagi yang lain? Silahkan, yang kuat. Iya, betul, dua-duanya betul ya. Jadi pra penuntutan itu adalah pengembalian berkas perkara dari JPU kepada penyidik untuk disempurnakan. Tapi kalau misalnya berkas tersebut sudah lengkap, berkas tersebut sudah sempurna, maka
surat dakwaan yang bahannya ini terdiri dari dua, yaitu adalah hasil-hasil penyelidikan, yang kedua hasil pemeriksaan tersangka dengan alat bukti lainnya serta barang-barang bukti, dan itu dituangkan semuanya ke dalam bentuk surat dakwaan. Ya, jadi sebelum berkas itu dilempar ke pengadilan, JPU harus bisa membuat surat dakwaan. Ada dua tahapan untuk memenuhi pelimpahan perkara ke pengadilan. Nah, kalau berkas sudah dilempar ke JPU, maka secara otomatis status seorang tersangka berubah menjadi masih tahanan polisi atau sudah berubah menjadi tahanan jaksa? Sudah berubah menjadi tahanan jaksa secara otomatis, ya. Yang awalnya dia menjadi tahanan polisi berubah menjadi tahanan jaksa. Jadi kalau andai kata pada tingkatan di kepolisian dia itu meminta menjadi tahanan kota atau tahanan rumah, itu kan harus ada izin dari Kapolseknya masing-masing, Kapolsek atau Kapolresnya masing-masing. Nah, lalu kalau misalnya statusnya naik ke JPU, terus dia mau juga meminta menjadi tahanan kota atau tahanan rumah, dia harus izin juga sama Kejati atau Kejari masing-masing, ya, di mana perkara tersebut diadili. Ada dua tahapan, saudara bisa lihat di atas. Yang pertama, menyerahkan hasil penyidikan ditambah surat dakwaan yang dibuat oleh JPU. Yang kedua, menyerahkan si terdakwa, barang bukti, serta tanggung jawab kepada terdakwa ke pengadilan negeri. Dengan kata lain, kalau perkara sudah dilempar ke pengadilan negeri, terus juga bersamaan dengan terdakwanya, maka status seorang tersangka berubah menjadi terdakwa, dan itu tanggung jawabnya ke pengadilan negeri. Walaupun statusnya dilempar, terdakwanya dilempar ke pengadilan negeri, tetapi yang melaksanakan eksekusi atau yang melaksanakan mendampingi terdakwa tetap JPU, ya. Jadi bukan hakim yang mengambil dari lapas, tetap JPU. Ini adalah tujuan melakukan penuntutan untuk mendapatkan penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan yang cukup untuk menuntut seseorang terdakwa di muka hakim. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya. Jadi semua orang yang melakukan sebuah peristiwa tindak pidana itu bisa dihukum tanpa terkecuali, ya, tergantung ke dalam daerah hukumnya. Jadi kembali lagi tergantung kepada lokus delikti peristiwa tindak pidana berada. Kalau peristiwa tindak pidananya berada di Medan, maka dia diadili di Medan. Jaksa yang berwenang itu adalah Kejaksaan Negeri Medan. Tapi kalau dia melakukan tindak pidana di Belawan, terus diperiksa, ditangkap sama Polres Belawan, berkas dilempar ke Kejaksaan Negeri Belawan, pengadilan mana yang berwenang? Pengadilan Belawan atau Pengadilan Negeri Lubuk Pakam? Pengadilan Lubuk Pakam. Ya. Belawan itu masuk kategori Kota Medan atau sudah masuk kategori Deli Serdang? Medan. Jarak-jarak
misalnya kondisi pengadilan negeri Belawan tidak memungkinkan untuk melakukan proses persidangan, maka dia bisa dialihkan. Ya, kita sudah masuk ke tahapan surat dakwaan. Nah, hari ini kita lagi masuk ke dalam surat dakwaan. Nah, apa itu surat dakwaan? Surat dakwaan adalah surat yang menurut rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, pemeriksaan di depan JPU. Jadi kalau kita berbicara surat dakwaan, ini surat dakwaan berbicara tentang kronologis peristiwa, mulai dari terjadinya peristiwa pidana tersebut sampai dia dikenakan pasal berapa. Ingat ya, di dalam surat dakwaan itu masih memasukkan pasal, belum memasukkan berapa tahun dia dihukum, belum, tapi masih dalam bentuk pasal. Nah, hal-hal yang dirasa penting diperhatikan sehubungan dengan surat dakwaan itu ada dua. Yang pertama, perumusan surat dakwaan itu harus konsisten dan sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Artinya surat dakwaan harus benar-benar sejalan atau seiring dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Jadi tidak boleh melenceng dari hasil penyidikan. Makanya JPU sebelum berkas dilempar ke pengadilan, dia harus membaca berkas dari penyidik dulu. Baca berkas, lalu lihat buktinya, ya kan? Kalau masih ada kekurangan, maka berkas tersebut dikembalikan ke penyidik untuk disempurnakan. Itulah pra penuntutan tadi. Ya, jadi harus benar-benar. Dan isi surat dakwaan itu tidak boleh obscure legal atau dikenal dengan kabur. Yang kedua, surat dakwaan merupakan landasan pemeriksaan sidang pengadilan. Artinya dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, surat dakwaan itulah sebagai landasan dan titik tolak dari seluruh aktivitas pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan kata lain, pemeriksaan di sidang pengadilan tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Nah, di sini hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman di luar dari surat dakwaan. Ya, misalnya di dalam surat dakwaan dia dikenakan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Rupanya pada saat putusan hakim menyebutkan tindak pidana lain di luar dari penipuan dan penggelapan. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi dia harus sesuai dengan surat dakwaan. Nah, sebatas ini ada yang mau ditanya, paham? Kita lanjut ya. Masih pagi, semangat. Nah, kita masuk kepada syarat surat dakwaan. Nah, kalian bisa buka kuhab kalian, bawa nggak kuhabnya? Nah, buka kuhabnya, buka pasal 143 ayat 2. Sudah dibuka? Nah, apa isinya? Silakan, siapa yang mau baca? Membuat surat dakwaan yang diberi tanggal. Membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: A. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Nah, oke ya. Itu ada poin A, ada poin B. Nah, poin A itu silakan kalian catat, itu terkait dengan syarat formil. Jadi kalau syarat formil itu kita berbicara tentang identitas dari seorang terdakwa, ya, namanya,
polisi ini pada saat awal menangkap tersangka, misalnya namanya adalah Muhammad Arkan, tapi di dalam surat pemeriksaan penetapan tersangka itu masih Arkan, Muhammadnya hilang. Nah, seiring dengan proses pemeriksaan di BAP, penyidikan, dan didik dan semuanya, maka ketahuinya namanya adalah Muhammad Arkan alias Arkan. Jadi bisa bikin alias itu adalah nama panggilan. Ya, yang kedua, poin yang B itu terkait dengan syarat material. Ya, nah kalau syarat material itu terkait dengan uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Ya, jadi ada 3 poin: cermat, jelas dan lengkap. Nah, semua data-data itu harus dibuat. Ada konsekuensi di sini yang akan dibuat, yang dapat dilakukan, yaitu adalah kalau misalnya syarat formilnya tidak terpenuhi, maka surat dakwaan tersebut itu dapat dibatalkan. Tapi kalau syarat material tidak terpenuhi, maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Ya kan? Nah, ada yang mau ditanya sebatas ini? Silahkan. Seperti yang kita ketahui, dalam surat dakwaan itu ada yang namanya penanganan hukum oleh penyidik dan penuntut umum. Nah, sesuai dengan penjelasannya di syarat material kan dijelaskan bahwasanya dalam syarat material ini hanya membahas tentang uraian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi penahanan itu masuk ke syarat formil atau syarat material? Masa penahanan masuk syarat material atau formil, Bu, dalam sebuah tindak pidana. Masa penahanan kan tidak masuk dalam surat dakwaan, iya kan? Itu kan terkait dengan batas waktu yang diberikan kepada sama polisi. Berapa lama dia bisa menaikkan berkas ini ke JPU? Berapa lama JPU bisa menaikkan berkas ini ke pengadilan? Berapa lama hakim itu bisa menyelesaikan perkaranya? Kan ada tenggang waktu proses persidangan kan? Nah, berpengaruh nggak dengan syarat formil dan material? Beda lagi jalurnya. Karena kalau kita berbicara tentang surat dakwaan itu terkait dengan, kalau formil identitas seperti yang Ibu bilang, kalau material itu terkait dengan peristiwa hukumnya, ya kan? Jadi kalau tentang jangka waktu, tapi Bu, kalau pertanyaannya, Bu, berapa jangka waktu yang diberikan kepada JPU untuk melimpahkan perkaranya ke pengadilan? Ada nggak jangka waktunya? Jangka waktu JPU ke pengadilan berapa lama? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Berapa lama? 20 hari plus bisa diperpanjang nggak? Berapa? 40 hari. 20 plus 40 itu berkas sudah harus naik ke proses persidangan. Nah, dari persidangan perkara sudah harus selesai, itu berapa lama jangka waktunya? Berapa? 20? 30? Ayo, berapa lama?
tidak ada kaitannya terkait dengan syarat formil dan syarat real surat dakwaan. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Nah, kalau nggak ada ibu bertanya, ya kan? Nah, tadi kan ibu ada bahas terkait dengan syarat surat dakwaan formil dan material, ya kan? Ada yang ibu bilang bahwasanya kalau syarat formil itu dapat dibatalkan, kalau syarat material batal demi hukum. Apa beda dapat dibatalkan dengan batal demi hukum? Ayo, siapa yang mau jawab? Silakan. Kalau surat dakwaan yang dapat dibatalkan, maka jaksa penuntut umum masih ada upaya untuk memperbaiki surat dakwaan tersebut. Kalau surat dakwaannya batal demi hukum, maka terdakwa dinyatakan bebas. Ya, terima kasih. Nah, kalau misalnya dapat dibatalkan, maka surat dakwaan masih bisa untuk diperbaiki. Berapa jangka waktu perbaikan? Berapa? Jangka waktu perbaikan dalam syarat formil berapa? Seminggu. Bahasanya jangan seminggu, 7 hari. Ya kan? 7 hari masih bisa untuk diperbaiki jangka waktunya. Tapi kalau batal demi hukum, itu adalah terdakwa wajib untuk dibebaskan dan perkara secara otomatis gugur, ya kan? Nah, itu dia. Itulah konsekuensi kalau syarat materialnya itu salah. JPU salah dalam membuat syarat material. Karena kalau syarat material itu kita sudah berbicara ke alur peristiwa tindak pidana itu sendiri. Nah, disitulah harus bercerita semuanya sampai dengan saksinya siapa, peristiwa hukumnya tanggal berapa, dan semuanya. Nah, sebatas ini ada yang mau ditanya lagi? Cukup? Oke. Pagi-pagi jangan lemas. Cukup? Harus kuat. Oke. Kalau gitu pertemuan kita sampai sini. Minggu depan kita akan membahas terkait dengan bentuk-bentuk surat dakwaan. Ya, Ibu harap semuanya sudah belajar dari rumah. Jadi nanti pada saat kita masuk, kita tinggal enak untuk berdiskusi. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum